Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti dari studi psikologi Universitas Bima Maju, Indonesia Maju. Di dalam video ini, saya akan membahas dan menjelaskan pemahamannya saya mengenai teori psikoanalisis dari Sigmund Freud yang merupakan salah satu tokoh yang berpengaruh dalam dunia psikologi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk membagikan ringkasan materi disertai pemahaman saya pribadi, contoh nyata, dan analisis kritis terhadap teori ini. Semoga penjelasan saya bisa membantu teman-teman memahami topik ini dengan lebih dalam dan praktis. Apa itu psikoanalisis? Psikoanalisis adalah teori kepribadian dan metode terapi psikologis yang dikembangkan oleh Freud. Intinya banyak sekali perilaku kita sebenarnya dikendalikan oleh pikiran bawah sadar, hal-hal yang tidak kita sadari, tapi punya pengaruh besar terhadap perasaan, keputusan, dan kebiasaan kita. Berdasarkan yang saya baca dari buku Freud dan jurnal psikologi, psikoanalisis ini fokusnya bukan cuma pada pikiran sadar, tapi justru pada aspek bawah sadar manusia. Hal inilah yang membuat teori ini menarik dan mendalam untuk dipahami. Struktur kepribadian, ada id, ego, dan superego. Freud membagi kepribadian menjadi 3. Id, bagian impulsif, yang pengen kesenangan terus. Misalnya, kita lagi lapar banget nih. Id langsung pengen makan tanpa mikir. Id, superego, suara moral kita, kayak kata hati yang bilang jangan curang, ini salah, dan sebagainya. Ego, penengah yang logis. Misalnya pas kita pengen beli barang mahal, tapi dompet cekak realita. Ego akan mikir dulu dan cari solusi. Pengalaman pribadi saya, waktu saya pengen liburan tapi ada tugas kuliah, saya bilang jalan aja dulu. Superego bilang jangan, itu tanggung jawab. Dan ego saya akhirnya mutusin nunda liburan sampai tugas selesai. Tingkat kesadaran psikis, Freud menjadi pikiran jadi sadar, prasadar, bawah sadar. Sadar, conscious, apa yang kita pikirkan sekarang. Prasadar, conscious, info yang bisa kita ingat kalau kita mau. Bawah sadar, unconscious, bagian dalam dan tersembunyi, berisi kenangan traumatis, keinginan yang ditekan, dan sebagainya. Contoh, seseorang yang takut gelap parah tapi nggak tahu kenapa, mungkin karena pengalaman buruk waktu kecil yang sudah dikubur dalam bawah sadar. Mekanisme pertahanan diri, defensi mekanisme. Ini cara ego melindungi diri dari stres atau konflik batin. Misalnya, represi, kita menekan kenangan buruk. Proyeksi, kita menyalahin orang lain atas salah diri kita. Displacement, kita marah ke orang yang gak salah, padahal emosi kita karena hal lain. Rasionalisasi, kita buat-buat alasan supaya tindakan kita tetap terasa benar. Tahapan perkembangan psikoseksual. Freud percaya perkembangan kepribadian terjadi lewat 5 tahap. Dari oral 0 sampai 1 tahun, fokus ke mulut, anal. 1 sampai 3 tahun fokus ke buang air. Balik 3 sampai 6 tahun sadar organ genital, muncul oedipus dan elektra kompleks. Latensi 6 sampai 12 tahun, masa tenang, fokus ke pendidikan.
genital 12 tahun ke atas atau 12 tahun plus ya, dorongan seksual berkembang secara matang. Kalau fiksasi terjadi di salah satu tahap, bisa muncul masalah saat dewasa. Contohnya, kalau anak terlalu dikontrol di tahap anal, bisa jadi orang dewasa yang super perfeksionis atau malah ceroboh. Yang paling menarik buat saya adalah bagian mekanisme pertahanan diri. Karena jujur saya sering ngalamin, dulu saya kira saya orang yang cukup logis dan rasional. Tetapi saya ternyata banyak perilaku saya itu karena ego saya lagi lindungi diri. Saya juga jadi sadar bahwa pengalaman masa kecil yang kelihatan biasa saja ternyata bisa menyiksa bawah sadar dan membentuk cara saya merespon masalah sekarang. Misalnya, saya sering overthinking saat menghadapi tekanan, bisa jadi karena waktu kecil saya sering dibanding-bandingin dan itu membekas. Teori Freud ini juga bikin saya lebih sadar terhadap orang lain. Misalnya teman saya yang sering posesif terhadap pacarnya, ternyata waktu kecil dia pernah ditinggal orang tuanya, mungkin tanpa dia sadari rasa takut kehilangan itu terbawa sampai sekarang. Saya suka karena teori ini membuka jalan buat refleksi diri. Tapi di sisi lain, teori Freud juga sering dikritik karena banyak aspeknya yang nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Freud terlalu fokus ke seksualitas, dan sebagian orang ngerasa itu nggak relevan lagi sekarang. Tapi menurut saya pribadi, ini tetap dasar penting dalam psikologi, karena ngajak kita melihat sisi manusia yang dalam dan tersembunyi. Kesimpulan teori psikoanalisis, Sigmund Freud ngajarin kita bahwa banyak aspek dalam diri manusia berasal dari bawah sadar, dan konflik dalam diri kita seringkali terjadi tanpa kita sadari. Struktur kepribadian, tahapan perkembangan, dan mekanisme pertahanan diri semua saling terkait dan membantu kita memahami kenapa seseorang bisa bersikap seperti itu. Setelah belajar ini, saya lebih terbuka memahami orang lain dan diri saya sendiri. Saya belajar untuk tidak menilai perilaku orang hanya dari permukaannya saja, tapi juga dari belakang dan konflik batin yang mungkin sedang mereka alami. Hal yang masih ingin saya pelajari lebih lanjut adalah bagaimana teori ini dipakai dalam psikoterapi modern, dan apakah pendekatan psikoanalitik masih relevan di era sekarang yang serba ilmiah dan cepat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.